Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Sully. Film ini diangkat dari kisah nyata dari seorang Kapten Kingsley Sully Sullenberg yang diperankan oleh aktor favorit saya yaitu Tom Hanks. Kapten Sully adalah seorang pilot Airbus maskapai US Airways yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat. Dari kejadian ini tidak ada satupun korban. Kejadian yang berlangsung pada Januari 2009 ini membuat Kapten Sully dinobatkan sebagai pahlawan dalam dunia penerbangan. Seperti apakah kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kapten pesawat terbang bersama wakil kapten. Terlihat di sini pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin di kedua baling-baling, sehingga membuat kedua mesin pesawat harus mati total. Pesawat pun harus jatuh dan menabrak gedung. Dan untungnya itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang kapten yang bernama Sully. Dan film Sully pun dimulai. Scene kemudian berpindah di mana saat hari masih pagi, tapi dengan rajinnya Kapten Sully sudah berolahraga. Terlihat di sini ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Kapten Sully. Sampai-sampai dia hampir tertabrak. Ternyata yang dipikirkan oleh sang kapten yaitu kejadian kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu yang dia terbangkan. Dari kejadian itu Kapten Sully benar-benar menjadi seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan semua penumpang dan awak kabin pesawat. Namun di balik pujian dan gelar pahlawan yang diberikan kepadanya itu, ada peristiwa lain yang membuat Sully mengalami depresi. Ia sama sekali tidak merasakan dirinya sebagai pahlawan. Dan inilah bagian dari untold story di balik kisah dari mukjizat Sungai Hudson. Pendaratan darurat yang berhasil di Sungai Hudson itu malah membuat Sully terus-menerus dikejar mimpi buruk. Bagaimana jika ketika itu ia gagal melakukan pendaratan darurat? Atau bagaimanakah jika ternyata pesawatnya malah menabrak gedung-gedung pencakar langit? Scene berpindah di mana Kapten Sully dan wakil kaptennya yang bernama Jeff saat ini mereka sedang diinvestigasi oleh pihak National Transportation Safety Board atau NTSB terkait kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat US Airways 1549 harusnya kembali ke Bandara LaGuardia atau pergi ke Bandara Teterboro, New Jersey, seperti instruksi pemandu lalu lintas udara agar pendaratan darurat itu berjalan lebih aman dan tanpa harus mengakibatkan kehancuran pesawat, dan tentunya tidak harus mendarat darurat di Sungai Hudson juga. Kapten Sully mengatakan kalau mereka tidak memiliki cukup ketinggian untuk pesawat dikarenakan mesin pesawat yang rusak. Jadi Sungai Hudson merupakan pilihan yang terbaik saat itu menurut Kapten Sully. Selain itu Sungai Hudson memiliki lebar dan panjang yang cukup untuk melakukan pendaratan darurat. Tapi di sini para investigator sepertinya terus mencari alasan kalau kecelakaan pesawat kali ini karena disebabkan oleh Kapten Sully. Kapten Sully kembali mengatakan kalau pendaratan darurat di Sungai Hudson sudah diperhitungkan matang-matang berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot dengan ribuan jam terbang selama lebih dari 40 tahun. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya juga kalau kesempatan terbaik untuk penumpang bisa selamat yaitu mendarat di Sungai Hudson. Para investigator kemudian menyatakan kalau mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat saat itu, baik karena ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung. Bahkan mereka juga mengatakan kalau kejadian kecelakaan pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung belum pernah terjadi sebelumnya. Para investigator ini sempat mencurigai Kapten Sully dan wakil kaptennya Jeff. Mereka mungkin dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan menggunakan obat-obatan saat menerbangkan pesawat itu. Tidak hanya itu, mereka juga menanyakan kehidupan Kapten Sully saat di rumah. Apakah ada masalah dengan keluarganya atau tidak? Tentu saja itu dibantah oleh Kapten Sully dan wakilnya. Setelah selesai investigasi, Kapten Sully dan wakil kaptennya kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di sini para wartawan telah menunggu kedatangan Kapten Sully. Sebenarnya berita tentang Kapten Sully di media adalah berita yang baik, yang dimana menjadikannya sebagai superhero yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Tapi justru itu berbanding terbalik dengan pendapat para investigator tadi. Di sisi lain ternyata para wartawan telah berkumpul juga di rumah Kapten Sully dan mau mewawancarai istrinya. Tapi istrinya di sini justru merasa risih dengan keberadaan para wartawan.
dan hanya berdiam diri di rumahnya saja. Keesokan harinya kembali Kapten Sully dan Jeff harus diinvestigasi lagi. Sama seperti investigasi sebelumnya, para investigator mengatakan kalau mereka telah melakukan simulasi dan hasilnya salah satu mesin pesawat masih bisa berputar walaupun sangat pelan dan membuat pesawat itu sangat bisa mendarat di bandara terdekat tanpa ada kerusakan sedikit pun. Berbeda dengan mendarat di Sungai Hudson. Tentu saja Kapten Sully tidak percaya dengan simulasi itu, karena Kapten Sully benar-benar yakin kedua mesin pesawat telah mati total. Kapten Sully dan Jeff kemudian membantah, tapi para investigator ini kekeh dengan hasil simulasinya. Para investigator juga mengatakan kalau besok adalah hari persidangan Kapten Sully dan Jeff di depan administrasi penerbangan federal. Malam pun tiba. Scene berpindah di mana Kapten Sully sedang menelpon istrinya. Sang istri sangat khawatir dengan suaminya. Ditambah lagi dia khawatir finansial keluarga mereka nantinya. Tapi Kapten Sully memberikan kata-kata semangat kalau masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Saat ngobrol dengan sang istri, dia mengatakan kalau dia juga khawatir dengan karir sang suami. Hal yang sama dipikirkan oleh Kapten Sully. Kapten Sully juga takut kalau ternyata ia dinyatakan bersalah dan dicopot dari karirnya sebagai pilot. Dia berhenti bekerja dan tidak mendapatkan uang pensiun. Walau sang istri mengatakan khawatir, tapi kali ini sang istri berhasil menenangkan Kapten Sully dan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pahlawan. Mulai dari sini film akan flashback ke belakang. Terlihat sang kapten sudah memasuki pesawat. Di situ ada 3 orang pramugari dan wakil kaptennya, yaitu Jeff. Sebentar lagi mereka akan lepas landas. Pesawat yang mereka gunakan terlihat baik-baik saja dan tidak ada kendala. Setelah beberapa menit lepas landas, tiba-tiba ada ribuan burung berterbangan mengarah ke pesawat mereka. Akibat dari burung-burung ini pun membuat 2 mesin pesawat rusak dan mati total. Para penumpang mulai terlihat panik, tapi dengan hebatnya pramugari berhasil menenangkan sang penumpang. Di kokpit pesawat, Kapten Sully mencoba menghubungi menara komando untuk meminta bantuan. Menara komando mengatakan agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Tapi karena mesin pesawat yang mati, sang kapten mengatakan kalau dia akan melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah mengatakan itu, pesawat Kapten Sully langsung hilang dari radar. Dengan cekatan, orang yang menerima telepon dari Kapten Sully langsung menghubungi kapal atau helikopter yang berada di dekat situ. Dan benar saja ada sebuah helikopter yang menerima pesan itu dan melihat kalau pesawat sudah sangat dekat dengan Sungai Hudson. Orang-orang di menara komando pun terlihat putus asa, karena kalau mendarat darurat di atas sungai, pasti akan membuat pesawat hancur. Scene kemudian berpindah lagi saat Kapten Sully masih muda. Kapten Sully dulu pernah mengalami hal yang serupa, kerusakan mesin pesawat saat sedang terbang, tapi waktu itu pesawat yang ia gunakan adalah pesawat jet. Dan beruntungnya lagi, Kapten Sully bisa mendarat dengan selamat saat itu. Scene kemudian berpindah lagi ke pesawat yang dibawa oleh Kapten Sully dan Jeff. Ketinggiannya semakin pendek. Para pramugari di dalam pesawat terus memperingati penumpang untuk bertahan dan menundukkan kepala ke bawah. Para penumpang sangat ketakutan dan pesawat akhirnya melakukan pendaratan di atas Sungai Hudson. Pendaratannya cukup bagus yang dilakukan oleh Kapten Sully. Semua yang ada di dalam pesawat terlihat baik-baik saja. Air kemudian mulai masuk ke dalam pesawat. Di sini terlihat semua kru pesawat sangat profesional, walaupun dalam keadaan darurat, mereka masih terlihat tidak panik dan terus mengarahkan penumpang ke arah pintu keluar terdekat. Beruntungnya di sini ada sebuah kapal feri yang melintas di dekat situ. Kapal feri ini pun langsung menuju ke arah pesawat tersebut dan berhasil memindahkan penumpang pesawat ke dalam kapal. Kapal bantuan lain pun sudah mulai menuju ke situ. Dan di sini juga menunjukkan walaupun terlihat semua penumpang berhasil keluar, tapi Kapten Sully tetap masuk ke dalam pesawat dan memeriksa apakah semua penumpang benar-benar telah keluar dari pesawat. Setelah memastikan tidak ada lagi orang di dalam pesawat, Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat. Setelah semua penumpang berhasil dievakuasi ke dermaga, di sini Kapten Sully meminta rekannya untuk datang ke situ dan memastikan kembali 155 orang penumpang dan seluruh awaknya apakah masih ada atau tidak. Wah, bertanggung jawab sekali nih orangnya. Keesokan paginya, hari yang mendebarkan untuk Kapten Sully dan Jeff tiba. Dan tibalah Kapten Sully di gedung administrasi penerbangan federal untuk mengikuti persidangan.
Sebelum masuk ke ruangan, Kapten Suli kemudian menelpon sang istri. Saat menelpon sang istri, ia masih tidak percaya kalau suaminya selamat dan bahkan menyelamatkan 155 orang. Di sini terlihat sebenarnya kalau sang istri sangat kangen dengan Kapten Suli, karena semenjak kejadian itu Kapten Suli tidak diperbolehkan untuk pulang karena menunggu hasil investigasi. Akhirnya Kapten Suli bersama Jeff berada di ruangan persidangan bersama dengan para investigator dan anggota administrasi penerbangan federal. Para investigator kemudian menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil sampai di kedua airport terdekat dari posisi pesawat Kapten Suli dan Jeff saat itu. Entah kenapa terlihat kalau para investigator ini terus mencari-cari kesalahan Kapten Suli. Sekedar info, alasan kenapa harus mendarat di bandara karena tingkat keberhasilan untuk selamatnya lebih tinggi. Saat melihat hasil simulasinya, Kapten Suli mengatakan kalau di simulasi itu tidak memperhitungkan faktor manusia. Dalam artian orang yang ada dalam simulasi itu hanya melakukan perintah saat pesawat mesin mati, maka langsung menuju ke bandara terdekat. Padahal kalau dalam keadaan nyata, pasti ada jeda waktu yang digunakan oleh kapten dan wakilnya untuk menganalisis keadaan dalam pengambilan keputusan saat itu. Entah itu waktu untuk memastikan mesin pesawat telah mati total, atau waktu untuk memastikan keadaan pesawat saat itu apakah bisa sampai ke bandara terdekat atau tidak. Kapten Suli juga mengatakan kalau tidak seorang pun yang pernah dilatih untuk insiden yang dialaminya. Bahkan saat Kapten Suli bertanya berapa kali pilot yang ada di dalam simulasi itu melakukannya sehingga berhasil mendarat di bandara dengan selamat. Salah satu investigator mengatakan 17 kali simulasi baru bisa dengan selamat mendarat di bandara. Semua hadirin di situ pun kaget mendengar hal itu. Setelah mendengar itu, Kapten Suli kemudian menyuruh para investigator memberikan jeda waktu selama 35 detik waktu respon kepada co-pilot dalam simulasi setelah burung-burung merusakkan mesin pesawat sebelum pilot menuju ke bandara terdekat. Saat simulasi kembali dijalankan, hasil akhirnya pesawat tidak bisa sampai ke bandara dan justru akan membuat pesawat hancur. Para investigator pun langsung kena skak oleh Kapten Suli. Para investigator kemudian menunjukkan hasil rekaman black box pembicaraan di dalam kokpit pesawat. Dan kembali lagi dari hasil pembicaraan Kapten Suli dan Jeff tidak menunjukkan sesuatu yang salah. Para investigator kali ini benar-benar diskakmat oleh Kapten Suli dan Jeff. Dan para investigator akhirnya memuji apa yang dilakukan oleh Kapten Suli. Setelah dipuji, Kapten Suli justru tidak besar kepala. Justru Kapten Suli mengatakan kalau bukan dialah yang membuat mereka selamat, melainkan karena mereka semua. Karena Jeff sang wakil, 3 pramugarinya, semua penumpang, orang-orang di menara pemandu, para kapal feri yang membantu, bahkan sampai petugas penyelamat yang membantu. Kita semua melakukannya sama-sama, sehingga kita semua bisa selamat. Setelah mengatakan itu membuat seluruh orang yang ada di dalam ruangan mengapresiasi apa yang dilakukan Kapten Suli. Dan film pun selesai. Wah, ini kata-kata terakhirnya sangat menyentuh guys. Oke teman-teman, ini adalah kisah nyata ya atau true story. Dan semoga menginspirasi kalian semua. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa.